Mereka protes dengan sebuah kebijakan-kebijakan. Tapi, apakah dengan cara membuli? Kalian mengambil kunci motor, terus kalian nyanyi nggak bisa pulang dengan cara seperti itu? Saya sangat begitu sedih ketika melihat seorang guru di Maluku disoraki dan dibully oleh murid-muridnya. Kejadian ini terjadi di SMA Negeri 15 Maluku Tengah. Diketahui seorang guru yang bernama Mariam Latarisa adalah wakil kepala sekolah di SMAN Maluku Tengah itu. Menurut informasi bahwa guru ini melakukan tindak otoriter, penunjukan ketua OSIS yang tidak melibatkan majelis perwakilan sekolah, hingga larangan berpendapat. Sebenarnya para murid itu tidak berniat membuli mereka, sedang unjuk rasa menuntut keadilan kepada guru tersebut. Ya, boleh saja, namun tidak sepantasnya guru diperlakukan seperti itu. Guru merupakan orang tua kedua setelah ayah dan ibu, maka sudah selayaknya guru harus dihormati dan dimuliakan. Yang menjadi permasalahan bangsa ini, kita tidak bisa memaksimalkan mengajarkan akhlak dan sopan santun, menghormati kepada guru. Mereka tidak memahami sesosok peran guru membuat mereka menjadikan pintar, membuat mereka menjadikan sosok terpelajar. Maka tak heran, bukannya menghormati gurunya, malah sebaliknya, justru sikap kurang hormat kepada gurunya. Di sini kita belajar tentang rusaknya edukasi murid dari kualitasnya sistem pendidikan, mengakibatkan murid-murid itu berunjuk rasa karena kebijakan sekolah. Dan harus menjadikan edukasi kita bahwa guru bukan hanya sebatas mengajarkan, namun menjadikan teman mereka. Dan kita memahami dari dampak terbentuknya karakter seorang anak tercipta dari temannya. Tidak sedikit mereka terinspirasi dari seorang pahlawan, entah itu ayah dan ibunya. Yang jelas, peran penting membentuk karakter adalah teman. Seorang ayah ibu bisa menjadikan teman, entah itu guru, bahkan kawan-kawan yang menjadikan kebaikan. Yang dikhawatirkan jika terbentuknya karakter buruk mereka adalah dari mata dan pendengaran mereka, tentang tayangan soal media atau peran buruk guru menjadikan cerminan mereka. Dan tidak sedikit pula seorang guru tidak bisa memahami contoh yang baik. So, mari kita sama-sama peduli dengan kondisi tentang kemajuan bangsa. Bahwa bangsa ini membutuhkan pelajar-pelajar cendekiawan yang bisa menggentarkan Ibu Pertiwi sehingga memberikan kebanggaan kepada negeri ini. Semoga bermanfaat. Coba ngobrol di komen. Debat tetap pakai adab. Kalian sudah lihat video yang menunjukkan seorang guru di Maluku dibully oleh siswanya sendiri. Miris sekali. Kok bisa ya kepikiran melakukan tindakan semacam itu? Ini dilakukan dan disaksikan oleh banyak siswa, bukan satu ya, banyak. Kok bisa-bisanya tidak ada di antara siswa yang sadar bahwa itu adalah tindakan yang sangat memalukan. Kejahatan berjamaah ini membuktikan bahwa betapa moralitas sebagian pelajar kita mengalami banyak penurunan. Kata mereka, tapi kan ini demonstrasi, perjuangan melawan ketidakadilan, kesewenang-wenangan dari pihak sekolah. Baik, kata mereka, tindakan itu dilakukan sebagai bentuk protes atas keputusan sekolah yang menunjuk ketua OSIS tanpa melibatkan majelis perwakilan kelas. Tapi apakah harus dengan cara seperti itu? Tentu jawabannya tidak. Ada begitu banyak demonstrasi yang terjadi sejak dulu hingga hari ini, mulai dari demonstrasi yang paling besar sampai dengan demonstrasi kecil-kecilan. Semua demonstrasi itu tidak pernah menunjukkan perilaku bullying pada satu orang. Sebab memang demonstrasi itu bertujuan untuk menggugat keputusan dengan argumentasi yang berdasar pada kajian yang mendalam. Sekali lagi, bukan untuk membuli. Terlebih lagi yang dibuli adalah guru yang telah menghabiskan waktu dan tenaganya untuk memberikan pengajaran pada siswa-siswa tersebut. Lekas sembuh pendidikan kita. Sebagai refleksi akhir, mari kita cek Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 3 menyebutkan tujuan pendidikan kita yakni mengembangkan potensi peserta didik. Agar apa? Agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga yang demokratis juga bertanggung jawab. Bagaimana menurut kalian? Seorang guru mendapat perundungan dari para siswanya. Guru tersebut mendapat perundungan dengan cara diambil paksa kunci motornya dan disoraki secara beramai-ramai. Kejadian ini di salah satu sekolah SMA Negeri 15 di Maluku Tengah. Para siswa melakukan unjuk rasa kepada sekolah karena kebijakan sekolah yang diberlakukan tidak disetujui oleh para siswa tersebut. Mereka menolak kebijakan yang diberlakukan oleh sekolah. Makanya murid-murid tersebut melakukan unjuk rasa di sekolah. Kebijakan yang ditolak para siswa tersebut mulai dari penunjukan ketua OSIS tanpa melibatkan majelis perwakilan kelas sekolah hingga larangan berpendapat. Selain ini banyak juga ya tuntutan dari para siswa tersebut. Mereka tidak setuju dengan kebijakan yang dilakukan oleh sekolah. Mudah-mudahan
dapat ya solusinya atau jalan keluarnya ya. Antara siswa dan guru bermusyawarah ya, secara baik-baik ya untuk mendapatkan jalan keluarnya atau solusinya. Udah terlalu miris sih buat generasi sekarang. Kemarin baru di Sumatera Barat, sekarang di NTB, Maluku tepatnya. Sorry kalau salah. Mau sampai kapan generasi-generasi bodoh yang kayak seakan-akan mereka paling terzolimi, paling tersakiti dengan peraturan-peraturan sekolahnya. Jika tega ngelakuin hal-hal bodoh dan tolol kayak sekarang gitu loh. Ya kalau lo nggak mau itu ada peraturan atau apalah namanya, ya lo nggak usah sekolah gitu loh. Lo nggak usah sekolah di sana, lo sekolah di yang lain. Atau kapan perlu kalau manusia-manusia kayak lo nggak usah sekolah. Tanpa guru kalian bukan siapa-siapa, nggak bakal ada dokter, presiden, orang kaya. Setidaknya lu respect lah dengan keadaan yang sekarang, generasi-generasi yang tolol banget dengan kata kasar, bully. Udahlah, udah 2023, nggak usah kotak-kotak primitif kayak kalian, nggak usah dipakai lah. Kita calon negara maju, kesel anjing. Lagi-lagi dunia pendidikan tercoreng dengan kasus pembulian yang dilakukan oleh siswa-siswi di salah satu SMA negeri di Maluku Tengah. Mereka melakukan pembulian ini terhadap guru mereka yang juga merupakan oknum wakil kepala sekolah. Mereka protes dengan sebuah kebijakan-kebijakan. Tapi, apakah dengan cara membuli? Kalian mengambil kunci motor, terus kalian nyanyi nggak bisa pulang? Dengan cara seperti itu, apakah kalian tidak dididik oleh orang tua kalian di rumah? Di mana letak isi kepala kalian? Kalian udah merasa keren, udah merasa bangga, udah merasa hebat kalian seperti itu. Makin tidak berkah kalian. Kalau kalian tidak suka dengan sebuah aturan, bicarakan dengan baik-baik. Ada caranya, tidak harus dengan seperti itu. Kalian ini memang beban keluarga kalian ini. Buat seluruh murid-murid di Indonesia, hargai, sopan terhadap guru yang mendidik kalian di sekolah. Ampun deh, ampun, miris ya. Anak zaman sekarang adabnya, attitude, sikapnya gak mencerminkan manusia yang terdidik. Apapun masalahnya, rasanya tidak pantas ya seorang murid memperlakukan gurunya, dan kebetulan wanita tersebut, kalau aku gak salah, adalah wakil kepala sekolah. Apapun bentuk permasalahannya, rasanya tidak pantas seorang murid memperlakukan gurunya seperti itu. Aku gak tahu lah cara mendidik orang tuanya ke anaknya seperti apa sampai anaknya melakukan bully terhadap gurunya. Kalau aku lihat apa yang dilakukan murid tersebut ya nggak beradab gitu ya. Gitu. Jadi sedih aja lihatnya ya. Perihal salah atau benernya si wakil kepala sekolah tersebut atau guru tersebut tidak menjadi pembenaran seorang murid memperlakukan guru seperti itu buatku ya. Jadi ini pelajaran buat kawan-kawan sebagai orang tua. Jangan cuma perihal soal ilmu, tapi adab, sikap, attitude, akhlaknya juga dididik dengan baik gitu ya, karena anak itu cerminan orang tuanya. Jadi cukup mudah-mudahan ini kejadian terakhir ya gitu. Karena balik lagi pola asuh orang tua sedikit banyak mempengaruhi adab, akhlak, dan sikap, attitude anak tersebut. Miris. Gimana? Itu guru kalian loh, guru kalian yang udah kalian bully, se-Indonesia tahu kalian bercanda kayak gitu. Dia masih maafin kalian, masih bilang anak-anak saya. Sumpah, ibu baik banget, hati malaikat banget. Bu, sehat-sehat ya bu, terus semangat berjuang untuk mendidik anak-anaknya. Kalian ingat kebaikan ibu guru kalian tuh orang tua kalian di sekolah. Harus lebih banget lagi adik-adik. Bu, sehat selalu, panjang umur, semangat, love you bu.